Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ranti dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. 2 poin yang akan saya bahas yaitu tentang yang pertama ada tahapan-tahapan pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Yang kedua ada tahapan mana yang cocok untuk diberlakukan di dalam jenjang sekolah. Tahap-tahap pengintegrasian materi multikultural ke dalam kurikulum dapat dilakukan dengan 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Tahap pertama pendekatan kontribusi dapat dilakukan dengan cara memasukkan pahlawan etnis dan benda budaya serta kebudayaan yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar dan pengetahuan tentang pahlawan etnis dan peranan serta kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya. Selanjutnya, tahap kedua ada pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terdapat kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pada pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Lalu selanjutnya, pada tahap 3, ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pada tahap keempat atau tahap akhir, ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Selanjutnya, pada poin 2, ada tahapan mana yang cocok untuk dipakai di jenjang persekolahan. Menurut saya, yang cocok yaitu ada di tahapan 3 dan 4, yaitu pendekatan transformasi dan pendekatan aksi sosial. Dikarenakan dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan asumsi dasar dari kurikulum. Hal tersebut menjadikan kurikulum ini menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pada pendekatan reformasi ini juga, kurikulum multikultural dapat meliputi berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi dari berbagai kelompok yang dapat memperluas pemahaman siswa akan sifat, perkembangan, dan kompleksitas masyarakat. Lanjut, pelengkapannya ada pada tahap akhir, yaitu pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial ini bisa dikatakan sebagai pelengkap dikarenakan mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi dengan menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam satu unit. Serta karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendidik siswa untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, serta melakukan kritik dan perubahan sosial, dan keterampilan dalam membuat keputusan untuk mengadakan aksi sosial. Dalam pendekatan ini, pengajar menjadi agen perubahan sosial atau agents of social change yang meningkatkan nilai-nilai demokratis pada siswa. Dengan kedua pendekatan ini, maka siswa di jenjang sekolah akan mempelajari pendidikan multikultural secara utuh. Jadi, pembentukan pemahamannya
pun akan terarah sesuai dengan tujuan dari kurikulum pada pendidikan multikultural tersebut.